Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lalu kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang bela kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang bela kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang bela kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam renungan harian kita, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu bijaksana. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam ayat renungan kita ini kita melihat bagaimana dijelaskan Yosua sebagai pemimpin umat Israel yang boleh dipakai Allah untuk boleh memunahkan, bahkan menguasai setiap tanah yang mereka lalui, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka untuk mereka tempati sebagai bangsa umat kepunyaan Allah. Dan ketika orang-orang Gibeon mendengar berita bagaimana perbuatan Allah yang boleh dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel ketika menghadapi bangsa-bangsa yang mereka halau, bahkan mereka punahkan, itu membuat mereka takut, gentar, kehilangan nyawa mereka, sehingga mereka memutar otak mereka,
sehingga mereka mendapat akal untuk boleh membohongi pemimpin bangsa Israel dengan berkata bahwa mereka datang dari negeri yang jauh, dalam perjalanan yang sangat jauh, untuk boleh menjadi hamba dari orang Israel, karena mereka telah mendengar perbuatan Allah. Sehingga itu membuat Yosua dengan para pemimpin yang lain membuat janji, mengikat janji dengan demi nama Allah Israel, bahwa mereka tidak akan menggunakan orang Gibeon. Benar apa yang boleh mereka ikrarkan. Ketika mereka sampai ke tanah orang Gibeon, mereka melihat bahwa orang-orang Gibeon bukanlah orang yang jauh datang menemui mereka, namun ada orang-orang yang dekat dengan mereka, bahkan tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, kewaspadaan yang dimiliki oleh orang-orang Israel, terkhusus para pemimpin mereka, terkecoh dengan akal yang dimiliki oleh orang-orang Gibeon. Kita melihat Bapak Ibu, orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin bangsa Israel, mereka bukan dikalahkan karena pedang dalam peperangan, namun mereka dikalahkan oleh akal bulus yang dimiliki oleh orang Gibeon untuk boleh mempertahankan kehidupan mereka, dengan berkata bahwa mereka datang dari negeri yang jauh dan mengikat perjanjian menjadi saudara daripada orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang mau kita pelajari dari hal demikian adalah kurangnya kebijaksanaan di tengah-tengah kepemimpinan bangsa Israel. Mereka melupakan Allah ketika orang-orang Gibeon memberikan penjelasan kepada mereka, dan tanpa bertanya kepada Allah, mereka mengambil keputusan dan mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Dan ini membuat umat Israel bersungguh-sungguh kepada para pemimpin mereka, yang mana Allah telah berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka dan menggunakan orang-orang yang tinggal di dalam negeri tersebut. Namun karena mereka telah dibohongi, sehingga mereka tidak dapat melakukan hal demikian. Apa yang mau kita pelajari Bapak yang terkasih? Kita melihat bahwa kewaspadaan yang dimiliki oleh orang-orang Israel seketika hancur karena kurang bijaksana di dalam mengambil keputusan. Mereka melupakan Allah dalam setiap tindakan yang mereka ambil, sehingga mereka lalai dan terjerumus di dalam akal bulus yang dimiliki oleh orang-orang Gibeon. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tawaran dunia begitu sangat menggiurkan. Sekalipun kita sudah sangat mewaspadai supaya kita tidak tergiur, terkadang marketing dunia ini membuat kita jatuh ke dalam godaan mereka, sehingga kita meninggalkan Allah kita dan ikut di dalam arus yang membuat kita semakin jauh daripada Allah. Dan hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, kewaspadaan tetap harus dibarengi dengan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita waspada, terkadang kita bisa lalai karena godaan yang begitu menggiurkan. Dari luar begitu sangat bagus, namun di dalamnya sangat busuk. Kalau orang-orang penjual-penjual di pasar berkata, kami tidak dari dalam, memang kami jual, kan cantik Bapak Ibu lihat, sehingga Bapak Ibu tergiur untuk membeli. Namun ketika dibelah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kekecewaan terjadi. Sehingga harus ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, supaya kita tidak mengalami kekecewaan di tengah-tengah dunia ini. Dan hal tersebut telah dialami oleh orang-orang Israel. Mereka mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Allah, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kekecewaan. Namun kekecewaan ini bukan menjadi suatu bagian akhir dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal demikian, mari kita kembali bangkit dan mengingat kepada Allah. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, sekalipun mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita
kita mengalami hal demikian. Namun hari ini kita mau diingatkan lebih waspada dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Libatkan Allah dalam hidup kita. Maka Allah sang bijaksana itu akan memberikan kita hikmat untuk boleh mengambil keputusan, untuk boleh menilai mana yang baik dalam hidup kita dan mengambil keputusan yang bijaksana. Sehingga kita tidak lalai sebagaimana yang dialami oleh Yosua. Dia dibohongi oleh orang-orang Gibeon dan dia menjadi bahan dari perbincangan oleh para umat-umat yang bersungut-sungut atas tindakannya. Dia telah bersumpah demi nama Allah dan dia tidak dapat melanggar hal demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah terkecoh dengan keindahan dunia yang menawarkan untuk meninggalkan Allah kita, meninggalkan kepercayaan kita. Namun kisah hari ini yang boleh kita renungkan mengajarkan kita tentang menyikapi bagaimana perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jangan membuat kita terlena, namun lebih waspada dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. Bagaimana cara kita meresponinya dan bagaimana cara kita menanggapinya dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga kita melibatkan Allah di dalam mengambil keputusan kita. Sehingga Allah akan membimbing kita dan memberikan kita kebijaksanaan dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang hal sepele pun membuat kita meninggalkan Allah, apalagi hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, mintalah kebijaksanaan daripada Allah. Hidup bijaksana di hadapan Allah tidak akan membawa kita mengambil keputusan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita tak berada dalam koridor Allah dan mengalami kasih karunia yang daripada Allah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana Yosua dapat dikibuli oleh orang-orang Gibeon. Namun hari ini lewat itu kita diajarkan, jangan biarkan keadaan dunia, perubahan yang terjadi membuat kita meninggalkan Allah, mengambil keputusan yang salah. Namun libatkan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan memimpin hidup kita mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana sesuai dengan kehendak Allah, dan hidup kita tetap dalam koridor yang daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup dalam anugerah Allah, bahkan mengandalkan Tuhan Allah dalam setiap segi kehidupan kami, sehingga kami memiliki hikmat bahkan kebijaksanaan daripada Allah dalam mengambil keputusan dalam setiap segi kehidupan yang boleh kami lalui, dan hidup kami tetap berada dalam koridor Allah. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Terpuji Engkau Bapa, soal kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.